Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Sally Eka Permatasari, SPD MPD, dari Program Studi Teknik Pertambangan Fakultas Teknik Universitas Prabu Muli. Dalam kesempatan kali ini, saya akan memaparkan terkait mata kuliah Bahasa Indonesia dengan materi pentingnya menulis, khususnya menulis karya ilmiah. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen pada bagian penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam aspek pengajaran. Mata kuliah Bahasa Indonesia adalah mata kuliah wajib di perguruan tinggi dengan bertujuan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berbahasa Indonesia secara baik dan benar, baik secara lisan maupun tulisan. Mata kuliah Bahasa Indonesia berbobot itu 2 SKS yang dilakukan dengan 16 kali pekan tatap muka. Untuk 4 pekan kita akan menghadapi yang namanya kuis, kemudian di pekan ke-8 kita akan melaksanakan kegiatan ujian tengah semester, serta di pekan ke-11 itu akan kembali lagi dalam kegiatan kuis, dan di pekan terakhir akan ada kegiatan ujian akhir semester. Sistem pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia itu dilakukan secara tatap muka, serta mengutamakan keaktifan dari mahasiswa, yaitu berupa diskusi maupun nantinya akan ada studi kasus. Kemudian dilanjutkan adanya penugasan baik secara mandiri maupun kelompok. Metode pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu blended learning hingga learning by doing. Sedangkan untuk evaluasi pembelajaran dalam mata kuliah Bahasa Indonesia itu ada kuis sebesar 15%, kemudian ada tugas itu sebesar 20%, kemudian ada ujian tengah semester itu 25%, hingga ujian akhir semester itu ada 40%, hingga bobot total itu adalah 100%. Capaian pembelajaran atau CPL dalam mata kuliah Bahasa Indonesia yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis bahasa Indonesia baik secara umum maupun secara khusus dalam bidang pengetahuan. Kemudian mahasiswa juga mampu mengembangkan metode yang diimplementasikan dalam tulisan maupun komunikasi. Kemudian mahasiswa juga mampu mengelola dokumen meliputi kegiatan mengumpulkan, mengelompokkan, menyimpan, memelihara, dan menyediakan informasi dengan cepat dan akurat. Serta tentu tidak lupa mahasiswa juga mampu membuat karangan ilmiah dalam berbagai bentuk, makalah, tugas akhir, hingga skripsi. Selanjutnya capaian pembelajaran atau CPL-MK, yaitu mahasiswa mampu memproduksi berbagai jenis karya ilmiah. Kemudian mahasiswa juga mampu merancang hasil kajian dalam bentuk laporan akhir. Kemudian mahasiswa mampu bertanggung jawab memproduksi karangan ilmiah. Dalam proses pembelajaran ini untuk mata kuliah Bahasa Indonesia, referensi yang digunakan mahasiswa itu bisa berupa e-book yang berkaitan dengan mata kuliah Bahasa Indonesia itu sendiri, tergantung dengan materi yang akan dibahas. Selain itu juga ada buku referensi yang bisa didapatkan baik di perpustakaan online ataupun perpustakaan yang ada di kampus. Kemudian tentu tidak lupa karya ilmiah yang menunjang terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Media pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia berupa infokus dalam penyampaian materi dalam bentuk PowerPoint ataupun dalam bentuk pemaparan materi lainnya,
serta tentu tidak lupa akan menggunakan WhatsApp group yang akan menyediakan media pembelajaran terkait dengan materi yang akan disampaikan. Itulah pemaparan sedikit terkait dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Kita lanjut untuk video pembelajaran. Tentu sebelum kita masuk dalam materi mata kuliah Bahasa Indonesia, khususnya untuk karya ilmiah itu sendiri, mahasiswa sebelumnya sudah diajarkan untuk pengenalan sejarah bahasa Indonesia itu sendiri, hingga pengenalan huruf, kemudian tata bahasa, hingga dalam penulisan sebuah kalimat yang efektif menjadi paragraf yang utuh. Ketika mahasiswa sudah mendapatkan materi itu semua, maka kita akan lebih mendalam kembali dalam sebuah penulisan karya ilmiah yang tentunya akan mereka hadapi hingga ia lulus nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat hari ini? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Oke, mantap. Oke, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu supaya materi kita tersampaikan dengan lancar dan baik dan bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Sebelum saya putarkan slide-nya pada materi hari ini, ada yang masih ingat materi yang kemarin karena akan berkaitan pada materi pada hari ini. Ya, coba. Tentang apa materi kita minggu kemarin? Kita pada minggu lalu itu ada kerangka karya ilmiah. Oke, benar. Boleh tepuk tangan ya. Berarti masih ingat. Dan saya harap yang lain juga masih ingat. Ya, minggu kemarin kita bahas tentang kerangka karangan ilmiah. Ada yang tahu apa saja sih yang termasuk dari kerangka karangan ilmiah? Masih bahasan kemarin? Ya boleh, yang ini silakan. Kalau penulisan dari makalah, cover, kata pengantar, isi, bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 bentuk, serta daftar. Oke, boleh tepuk tangan lagi? Ya, jadi kerangka karangan ilmiah itu sebenarnya banyak jenis ya. Jadi salah satunya ada makalah. Ada lagi nggak yang lain selain makalah dari karya ilmiah banyak? Oke, boleh. Ada contoh lain seperti skripsi, sama saja seperti makalah, tapi lebih lengkap dan lebih jelas. Ada juga aturannya dan ada alamat pengesahan. Itu ada 5 bab. Yang pertama itu ada pendahuluan, yang kedua itu ada kajian teori, yang ketiga itu ada metodologi penelitian, yang keempat itu ada hasil dan pembahasan, dan yang kelima itu ada penutup, daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Iya, oke, boleh tepuk tangan lagi. Jadi itu ya, jadi antara membedakan makalah itu sendiri sama dengan tugas akhir, sebenarnya saya sudah bawa juga. Kalau tugas akhir biasanya dia dijilid hard copy seperti ini, sedangkan untuk makalah sendiri itu mungkin kalian sudah pernah membuatnya dan pernah mengalaminya, dan biasanya cuman di jilid seperti jilid biasa ya. Jadi itu, kalau makalah dia hanya terdiri dari 3 bab, kalau tugas akhir dia terdiri dari 5. Oke, untuk selanjutnya, karena kemarin kita sudah bahas tentang kerangka karangan ilmiah, maka untuk minggu hari ini itu kita tentang karya ilmiahnya. Jadi kalau kemarin itu masih tahapan-tahapan segala macamnya, kalau sekarang kita lebih ke poin lebih besarnya lagi kurang lebih. Dan ini juga akan menjadi yang akan Ibu bahas ini permasalahan yang lebih kompleksnya lagi, yang sampai detik ini pun masih terjadi kesalahan yang dialami oleh mahasiswa ya. Oke, ini kurang lebih pokok pembahasan kita ada tentang tanda baca. Selain dari pengertian karya ilmiah itu sendiri, kemudian ada daftar pustaka, kemudian dicoba untuk mengingat kembali sistematikanya, dan tentang kutipan serta lainnya ya. Masuk di slide pertama, itu tentang tanda baca. Tidak mungkin kalian tidak tahu yang namanya tanda baca, ya kan? Kalian dari SD pun ketika nulis itu sudah tahu, sudah mengenal yang namanya tanda baca, ya. Ada apa saja tanda baca? Ada tanda titik, tanda titik, terus koma, tanda tanya, tanda seru, masih banyak yang lainnya, ya. Terus untuk fungsi tanda baca itu sendiri, ada yang tahu? Boleh?
Menurut aku, tanda baca itu berfungsi untuk membuat kalimat itu agak lebih efektif. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi fungsi tanda baca itu selain untuk lebih efektif lagi, lebih tahu arah informasi yang bakalan disampaikan itu seperti apa. Bisa adik-adik sekalian melihat di slide ya. Nah, tanda baca di sini sering kali terjadi kesalahan. Kenapa kadang-kadang kalau mahasiswa suka bimbingan ada coretan padahal kecil nih. Soal tanda baca ini permasalahannya kecil, tetapi ketika salah penggunaannya maka itu akan menjadi salah arti. Nah, yang menjadi permasalahan cukup besar ketika di tugas akhir mahasiswa itu adalah penggunaan tanda titik koma dan titik dua. Mungkin ketika membuat makalah pun masih suka keliru. Kapan sih menggunakan titik dua? Kapan sih menggunakan titik koma? Ya. Nah, ini sebagian bentuk-bentuk dari tanda baca. Ya. Ini kita bahas tentang titik dua itu sendiri. Jadi pada dasarnya tanda titik dua itu biasanya kan kalau kita nulis meliputi langsung titik dua. Rinciannya apa-apa-apa. Kadang-kadang di ujungnya langsung titik atau malah titik koma. Ada yang masih malah membuat setelah tanda 1, 2, 3 itu malah di ujung dari kalimatnya nggak pakai tanda baca apapun. Nah, kalau kita perhatikan di sini, ya, fungsi atau kegunaan dari tanda titik 2 itu sendiri ada banyak sebenarnya. Ini saya rangkum saja ya. Jadi ada untuk memperkenalkan rinciannya. Ini contohnya ya. Kemudian memisahkan waktu untuk antara jam, menit, dan detik ya. Kemudian memisahkan judul dan anak judul. Tahu ya, judul dan anak judul, bukan induk kalimat dan anak kalimat saja. Oke, kemudian ini yang dilarang. Tapi suka terjadi nih yang nomor 5. Ya, tidak digunakan jika perincian merupakan bagian dari kalimat. Nah, ini contohnya. Misalkan saya membeli buah mangga, jeruk, dan apel. Gak usah lagi nih, saya membeli buah, titik 2, mangga, koma, jeruk, koma, dan apel. Nah, itu yang kadang-kadang suka terjadi kesalahan. Malah titik 2, saya membeli alat tulis. Titik 2, buku, pena, pensil. Nah, itu ya. Paham kira-kira? Ada pertanyaan? Belum? Lanjut? Oke. Kemudian ini titik koma. Titik koma ini kurang lebih sama fungsinya, ya. Seperti titik 2, itu sebagai dia kata penghubung dalam kalimat majemuk. Jadi majemuk itu ada anak kalimat dan induk kalimat. Dia masih sama, pembahasannya masih sama, hanya saja dia membutuhkan pembeda. Jadi misalkan hari sudah siang, titik koma, bukan koma. Ya. Anak-anak belum bangun tidur. Jadi ada induk kalimat dan anak kalimat. Tuh. Kemudian untuk memisahkan perincian dalam kalimat yang sudah mengandung koma. Misalkan yang seperti ini, Bibi membeli buah tadi kan, yang jeruk, apel, apa segala macam. Kemudian mau nyebutin lagi nih, si Ani membeli apalagi nih, wortel, tomat, brokoli. Nah, serta apalagi misalkan dia masih dalam satu kalimat, tetapi pembahasannya mau menjelaskan yang lain. Maka yang menandakan pakai tanda titik koma, tuh ya. Kemudian yang ketiga memisahkan klausa dan kalimat penjemuk, sama yang seperti tadi di awal. Kemudian yang terakhir itu memisahkan sumber kutipan. Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini kayaknya salah satu contoh penggunaan selain tanda baca dan penggunaan huruf. Kira-kira dari kalimat ini ada nggak salahnya? Ada. Yang mana? Di bagian akhir. Di bagian akhir kenapa? Harusnya itu pakai tanda titik. Oke, tanda titik. Selain dari itu ada lagi? Oke, penulisan nama seharusnya huruf besar ya. Jadi kalau nama orang itu wajib huruf besar. Ada lagi? Terus yang kalimat selain saya, sebelumnya langsung kecil. Oke. Jadi kalau sini koma S-nya huruf kecil karena bukan nama
orang. Itu ya. Ini adalah pembenaran dari kalimat di atas. Benar ya. Jadi kalau nama aulia atau nama orang itu harus huruf besar. Nah, yang perlu kalian ketahui ketika sudah masuk yang namanya tanda baca ataupun dengan yang namanya ejaan, itu tidak ada lagi yang namanya pemborosan kata. Karena di sini saya ini menunjukkan siapa? Aulia. Nama saya Aulia. Saya, udah saya lagi nih. Jadi kalau bisa dihapus saja. Jadi kurang lebih seperti ini, ya. Lanjut. Kemudian ketika membuat sebuah karya ilmiah juga kadang-kadang suka bingung nih. Kata penghubung atau kami orang bahasa nyebutnya konjungsi, ya. Konjungsi ini banyak jenisnya. Ada letaknya juga, ada di tengah, ada yang di depan, ada yang campuran. Nah, konjungsi atau kata penghubung ini tidak boleh terjadi di awal paragraf. Kenyataannya sampai detik ini pun masih terjadi. Misalkan kayak dengan demikian penulis menyimpulkan pengertian bahasa adalah bla 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 bla. Dengan demikian atau dengan itu termasuk konjungsi nggak? Ada nggak? Ada. Mana? Nah, itu nggak boleh terjadi di awal paragraf. Tapi ini masih karena apa? Unsur kebiasaan tadi. Nah, dan ibu harap ketika sudah dapat materi ini, informasi ini tidak ada lagi terjadi penulisan seperti itu. Bisa? Bisa ya? Oke. Paham ya? Jadi ya. Lanjut, kemudian daftar pustaka. Kayaknya PR nih daftar pustaka ya. Daftar pustaka ini sebenarnya gampang-gampang susah. Jadi sebelumnya kita jelaskan dulu untuk stylenya sendiri atau jenis dari daftar pustaka itu sendiri. Sebenarnya banyak jenisnya, ya. Bisa bacanya? Dari beberapa jenis ini yang digunakan itu adalah stylenya apa. Tapi pada dasarnya yang digunakan untuk tugas-tugas akademik khususnya untuk mahasiswa itu menggunakan stylenya daftar pustaka. Jadi di sini ada berbagai macam stylenya daftar pustaka ya. Nah, yang paling banyak digunakan itu biasanya stylenya apa. Dan kampus kita juga biasanya identik dengan apa ya. Tapi ketika biasanya di tugas-tugas mahasiswa itu bukan apa yang digunakan, melainkan Harvard gitu ya. Harvard itu pun juga masih dari jenisnya apa style ini. Sedikit saja penjelasannya terkait dengan MLE sama apa, itu perbedaannya sama ini Chicago itu hanya urutannya saja. Namanya tetap sama. Kalau di apa style itu namanya misalkan 3 suku kata, itu nama belakang diambil tapi nama depan dan nama tengahnya itu disingkat. Jadi misalkan seperti ini. Jadi kalau yang apa style ya itu misalkan nama saya nih. Kelihatan tulisan saya? Kelihatan ya. Jadi Sally Eka Permata Sari. Ketika masuk di apa style, itu nama belakang tetap sama, taruh di depan. Permatasari, S.E. Dia di apa style dia disingkat, bukan Sally Eka. Itu. Ketika sudah masuk di Harvard, beda lagi nih. Dia sama, Permatasari juga, ditulis semuanya Sally Eka. Itu yang membedakan. Ya. Kemudian untuk urutannya setelah nama ada tahun. Kalau di apa itu pakai dalam kurung, ya. Kemudian setelah tahun ada judul. Judul kalau di apa style itu pakai tanda petik. Kalau di Harvard tidak pakai. Itu yang membedakan. Kemudian setelah judul itu ada kota terbit atau nama tempat penerbitnya. Misalkan Semarang kah atau Inggris kah gitu ya. Kemudian titik 2 baru penerbit dan
titik. Gitu ya. Ini kurang lebih penjelasannya. Ini adalah penulisan atau urutan penulisan ketika dari buku, sumbernya dari buku ya. Kemudian di sini ada nama, tahun, judul, kota terbit, dan penerbit. Kemudian kalau yang ini itu, ini yang saya jelaskan tadi. Kalau namanya dari 3 suku kata atau 2 suku kata, nama belakang taruh ke depan, kemudian nama yang depan dan tengahnya taruh di setelah komanya. Tuh ya. Ya, judul tetap ditulis miring ya. Jangan sampai salah dan jangan sampai lupa. Sebelum kota terbit itu ada tanda titik 2, baru penerbit, dan diakhiri dengan tanda titik. Itu yang dari buku. Kemudian ini kalau yang dari internet ya. Dari internet sama nama, tahun, judul, tetapi ada alamat webnya. Kemudian dari jurnal sama nama, tahun, judul, tetapi ada nama jurnalnya. Misalkan jurnal kata bahasa, misalkan seperti itu ya. Kemudian ada vol dan nomor jurnal, titik. Tuh. Dan yang terakhir itu ada halaman, baru titik. Kemudian selanjutnya lagi itu, oke, ada soal. Kira-kira sebelum saya menampilkan soal ini dari beberapa penjelasan tadi, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah paham? Sudah paham? Oke. Kalau memang sudah paham, kita membentuk kelompok kecil karena di sini sudah ada soalnya sedikit kok, pendek soalnya terkait dengan daftar pustaka. Boleh bentuk kelompok kecil? Sudah? Oke. Boleh dikeluarkan kertas dan penanya. Silakan nanti diskusi kecil ya. Ini adalah soalnya terkait dengan daftar pustaka, karena pada dasarnya daftar pustaka ini di awal Ibu sudah jelaskan, gampang-gampang, susah. Gimana? Sudah selesai belum soalnya? Sudah? Kalau sudah berarti ada yang bisa menjawabnya untuk maju ke depan? Oke, boleh, silakan. Kita perhatikan ya, benar atau enggaknya nanti. Kalau seandainya masih ada salah, boleh dikoreksi. Silakan, boleh. Iya. Sudah? Sudah selesai? Oke, boleh dijelaskan dulu gimana bentukannya? Sebelumnya, ini adalah hasil dari diskusi kelompok kami tentang soal yang telah diberikan sebelumnya. Yang pertama, karena nama penulis terdiri dari 3 suku kata, seperti yang kita bahas sebelumnya, kalau nama belakangnya ditaruh di depan, kemudian koma, lanjut menjadi Night John Francisco. Ini jangan lupa titik setelah itu baru tahun. Artinya buka kurung baru 1 titik lagi sebelum judul. Karena di sini keterbatasan kami dalam penulisan miring, seharusnya judul itu tulis miring, tapi bisa juga alternatif lain diberi garis bawah. Judul yang ingin dimiringkan, judulnya Family Medical Care Volume 4. Titik. Selanjutnya akan jelaskan ayatnya. Baiklah, habis dari judul tadi, ada juga kata terbit. Dari kata terbit tadi ada Bandung, titik 2, Indonesia Publishing House. Ada akhirnya di akhir titik. Oke. Benar kira-kira? Benar? Oke, boleh tepuk tangan dulu, benar ya? Oke, terima kasih. Boleh duduk kembali. Jadi benar ya, setelah judul ada tempat terbit atau kota terbit, titik 2, dan penerbit, titik. Kalau memang tulisan Bu, kayaknya saya susah Bu, kalau nulis judul itu harus dimiringkan, karena kata Ibu tadi kan judul itu dimiringkan. Takutnya nanti kepala saya juga miring-miring kalau nulis judulnya miring. Boleh, alternatifnya yaitu digaris bawahi. Sama nggak ya jawabannya dengan yang Ibu tulis kira-kira? Sama nggak? Ada bedanya? Tidak? Oke, ya. Berarti benar ya. Nanti dapat nilai plus, catat aja namanya ya. Oke. Bisa kalau nanti saya kasih soal di rumah? Bisa. Bisa. Oke.
Selanjutnya lagi, ini adalah materi terakhir ya, sistematika penulisan. Jadi jangan lagi sampai kebalik-kebalik, jangan lagi sampai lupa. Siapa tahu nanti soal tugas di rumahnya atau tugas mandirinya itu bukan masalah daftar pustaka, malah ini penulisan sistematika dari karya ilmiah itu sendiri ya. Jadi kurang lebih kalau seandainya kita lihat di contoh gambar ini mungkin kayaknya kurang jelas, tapi Ibu harap masih bisa terbaca ya. Jadi untuk sistematika penulisan itu sendiri, kalau biasanya di awal-awal Ibu tanya di waktu minggu kemarin, bahwasannya bab 1 ya benar, pendahuluan. Bab 2 apa yang kalian jawab kemarin? Pembahasan. Nah, itu jangan lagi ditulis ya. Jangan lagi nulis bab 2 itu adalah pembahasan, tapi kajian teori atau tinjauan pustaka itu boleh ya. Kemudian kalau seandainya tadi sudah di awal juga sudah dijelaskan sama si Dery dan Natali, kalau di bab 3-nya itu ada, kalau di makalah itu bab 3 apa namanya? Penutup. Tapi kalau ketika di tugas akhir atau dalam bentuk skripsi, bab 3-nya apa? Metodologi penelitian ya. Kemudian bab 4 itu adalah hasil dan pembahasan. Bab 5 itu ada penutup yang berisi simpulan dan saran. Kemudian yang terakhir lagi itu yang sangat penting ketika menulis sebuah karya ilmiah selain daftar pustaka untuk meminimalisirkan namanya plagiat, itu ada kutipan. Kutipan ini berperan penting juga selain daftar pustaka ya. Untuk jenis dari kutipan itu ada kutipan langsung dan ada kutipan tidak langsung. Nah, yang banyak digunakan adalah kutipan tidak langsung ya. Jadi biasanya identik dengan kutipan tidak langsung. Karena kutipan tidak langsung ini biasanya dari berbagai sumber sudah terdapat di buku, kemudian kalian ambil sebagai referensi di dalam karya ilmiah tersebut. Cirinya antara kutipan tidak langsung dan kutipan langsung itu, kalau kutipan langsung itu biasanya tidak ada penambahan kata-kata apapun dari penulis A, B, C, D. Dia penulis satu inilah, misalkan pengertian bahasa menurut Sally Eka Permatasari atau menurut Sally, itu yang kalian tulis posisinya dan kalian punya bukunya. Itu. Jadi benar-benar pure pendapatnya asli. Itu kutipan langsung. Tetapi kalau misalnya saya punya buku nih, saya punya buku dari Kunjana. Tetapi dalam buku Kunjana ini untuk pengertian bahasa ada lagi nih, menurut Sujana misalkan. Itu sudah termasuk kutipan tidak langsung karena posisinya sudah ngambilnya dari sumber kedua. Bukan langsung dari bukunya Sujana, tapi dari Kunjana tadi. Itu yang membedakan antara kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Selain dari itu juga, kalau kutipan langsung itu identik dengan tanda petik 2. Kalau kutipan tidak langsung tidak. Kalau untuk penulisannya gimana Bu? Apakah sama seperti ini? Sarjan dalam kurung tahun dan halamannya? Iya sama. Sama. Tapi kalau seandainya seperti tadi, dia bukunya Kunjana, tapi pengertiannya Sujana. Maka yang ditulis pengertian bahasa menurut Sujana dalam Kunjananya tadi buka kurung nih, tahun berapa terbitnya, barulah masuk ke menjelaskan bahwa bahasa adalah bla 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 bla. Itu. Kayaknya sebatas ini dulu untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Nanti ada tugas yang akan Ibu share di grup WA. Jadi dilihat-lihat grup WA-nya. Itu silakan dikerjakan sesuai dengan kelompoknya saja. Itu terkait dengan materi kita hari ini kurang lebih ya. Demikian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.